mantap semantap-mantapnya tautin itu mantap ala annana khodamatu ahli hadal kaun, bahwa kita ini pengkhidmah ahli hadal kaun, pengkhidmah alam raya ini ya. Jadi hidup kita sebagai habaib, sebagai ulama, sebagai kiai, semuanya mengkhidmati hadal alam supaya menyembah Allah. Wayat tali Allah min qulubina annana na'taqidu imkaniyata yasfa'a fi ahadina yaumal qiyamah wal ana kafir yuslimu faya'lu syam intal haqqi fayakunu sababan dekholasi kafir qiyamah. Bahkan kita punya keyakinan orang yang sekarang kafir bisa saja suatu saat bisa nyapati kita dari kiamat, yaitu dia Islam, kemudian Islamnya benar serius, kemudian dia punya makom yang di atas kita, akhirnya dia bisa nyapati kita. Ini kayak Umar dulu itu kafir, tapi sekali Islamnya langsung melejit, sehingga orang yang Islamnya lebih dulu ketimbang Umar nanti malah disapati Umar gitu. Sekarang juga mungkin gitu, karena semuanya mungkin. Kata saya Habib Umar apa? Yumkinu dzalik, itu mungkin. Manil ladzi abada imkaniyata hada, siapa yang menganggap itu mukhal, abada itu menganggap itu jauh. Mayukiduhu ila aduhu kalladzi abasujud abika. Yang menganggap orang kafir gak mungkin Islam itu hanya iblis yang musuhnya bapak kamu. Artinya gini. Makanya Habib Umar belajar ngaji di Belanda, di Amerika, karena beliau menganggap semua ini mungkin. Jadi gampangannya Islam no kafir sih saya di tengah itu mungkin. Di beliau orang yang penuh harapan, penuh optimis, penuh harapan. Iya, ya. Jadi cara berpikir makanya beliau terus kelihatan moderat. Beberapa orang yang keras gak suka beliau, ya karena efek dari cara berpikir beliau seperti itu. Ya, tapi lagi-lagi perbedaan ulama itu rahmat gak bisa siapa. Ya, jadi memang cara berpikir beliau itu begitu. Itu orang yang sekarang kafir pun bisa saja Islam, sangat mungkin karena Allah ala kulli syai'in qadir. Ya coba dulu Jawa itu kan Hindu Buddha, sekarang Islam mayoritas. Amerika dari gak ada Islam sekarang hampir 10%. Australia. Baru saja Islamkan di Cina Buddha. Nah, ya alhamdulillah ya. Ya itu kalau terus Islamnya serius, terus sholat qobliyah badiah, sementara yang santri nggak pernah qobliyah badiah, kan terus kesulit misalnya. Buddha Cina itu mas. Ini makanya kata beliau apa? Mandual anak kafir, Yuslim dia Islam, fayak lusanu. Islam kemudian serius, fayaku lusababan evaluasi kafir. Ya mungkin. Manilah di abada imkaniyati hada. Siapa yang anggap itu jauh atau mukhal? Yang anggap jauh adalah iblis. Jadi iblis itu ngeriu ngerayu Pak Muhsin gini. Muhsin, kamu udah usah berjuang orang-orang kafir. Gak mungkin Islam. Akhirnya orang kafir tetap kafir karena kalau ada yang mau mendakwai digendon-gendon gitu. Ya saya gendon-gendon itu. Cara saya baru saya gendon-gendon itu. Setan. Ya kan sama misalnya ada orang fasik di Jogja. Serasa bukan dan ini paling nggak mungkin jadi orang. Akhirnya sing fasik itu fasik dimanfaatkan benda-benda narkoba. Tapi kalau kita percaya itu tidak mau perintah Allah, meskipun sawangannya mukhal, tapi itu perintah Allah. Kita berharap pada keajaiban. Sebenarnya kita dakwah dimanapun tidak ada masalah. Dalam bentuk format apapun. Iya. Format apapun gitu. Iya, pakai keras masalah, pakai lunak masalah. Yang penting kan kita ilmu. Yang penting kita khodamatu ahli hadal kaum kata beliau. Ala annana khodamatu. Jadi kita ini di dunia ini hanya mengkhidmati hadal kaum supaya kembali ke Allah, mengenal Allah dengan segala proses dan tahapan yang harus kita lalui. Cuma untuk zon prasangka itu yang susah harus dilatih. Misalnya gini ya, dilatihnya gampang. Misalnya kan ya berjuang kan. Hasil tidak hasil, kita nuruti perintah Allah itu sudah satu kebanggaan. Itu sudah sebuah hasil. Ya sudah sebuah hasil gitu aja, sudah sebuah hasil. Jika proses meskipun tidak hasil, ini menurut perintah Allah itu sudah satu kehasilan. Caranya gitu. Hasilnya Allah. Walaupun itu nanti itu tetap aja dengan iya, meskipun tetap tidak hasil. Taruh saja gini, Rasulullah sekalipun ketika wafat kan ya masih banyak orang munafik, orang kafir. Tapi tetap dianggap itu sudah sempurna karena Nabi sudah kesana. Kesana berjuang sedang menjadi. Karena kita ini khodamatu ahli hadal kaum. Berikutnya ini yang makalah-makalah. Khodamatu ini tadi pengkhidmah ya, kita melayan. Ya kita semua. Semuanya. Mulai habaib ya, orang soleh semuanya pelayan. Tentu pelayan untuk mengarahkan mereka mengenali Allah. Ya enggak, supaya ada khusus orang Islam itu kan mengkhidmati hadal kaum supaya kenal Allah gitu.
Ya dengan kelas masing-masing. Ada yang kelas internasional kayak Habib Umar, Sayyid Ahmad, ada yang kelas nasional, kelas lokal, semuanya khutbah. Terus ini kata beliau, ini termasuk ya beliau sudah sadar. Nahnu min hadil intilaq. Ya. Nahnu min hadil intilaq. Ya, naktasibu thabatana wa quwwata yakin. Ini kalau sudah berjuang, ya. Nahnu min hadil intilaq naktasibu thabatana wa quwwata yakinina. Wa illa fa fil ardi mu'aridun wa muntaqidun wa mukhalifun min akhyar wa asyrar. Kita berangkat dari itu, dari keyakinan itu. Kita harus kuat. Kita punya pilihan metode dakwah, kita harus kuat. Kayak Habib Umar, beliau sering ke Amerika, kemana-mana berjuang dakwah. Dia harus kuat. Beliau harus kuat bahwa itu niatnya dakwah. Paham ya? Wa illa fa fil ardi mu'aridun. Tapi tentu di bumi yang menentang orang kayak saya banyak. Wa muntaqidun, mu'aridun menentang, muntaqidun mengkritik, mukhalifun berbeda. Min akhyar wa asrar, mulai yang menentang orang baik sampai orang asrar. Solihin wa fasikin, muslimin wa kuffar. Sampai gitu ya. Iya namanya pilihan metode kan. Iya. Seperti yang jauh orang yang milih dakwah kayak Gusmi yang katanya banyak, kayak Gus Nasi yang menentang. Tapi milih yang keras nanti yang menentang ya banyak. Enggak ada pilihan hidup sama aja ya. Ya mesti makanya kita butuh sabatan apa kuat yang gini nih. Ya jelas. Ya sama aja. Dan yang menentang kita kadang akhyar wa asrar, solihin wa fasikin. Ya sudah ini harga hidup. Iya berlaku majukum ahsan wa amal. Muslimin wa kuffar. Misalnya gini, sampean dakwah di orang-orang kafir. Orang-orang kiai ya curiga, kiai kok kumpul orang kafir. Yang orang kafir yang pastornya juga mangkal, karena umatnya kamu dakwahi. Iya, biasa. Itu aja, makanya yang nentang katanya muslimin wa kuffar. Muslimin pun juga kadang Iya. sama aja. Kira-kira kiai opo pegawaiane wae. Anta in kunta fi syakkin min hadzal maslak wal manhaj fatba man syi'ta wasaha angka khamiyah. Kalau kamu gak suka metode ini, silahkan ikuti orang yang kamu mau. Wasaha angka khamiyah. Medan perjuangan ini tidak perlu kamu. Wasaha angka khamiyah kira-kira medan ini tidak butuh kamu. Kalau kamu udah ikut gak apa-apa. Kita udah butuh kamu. Wasaha angka khamiyah. Jadi lapangan ini tidak butuh kamu. Khamiyah itu maknanya tidak butuh. Ya, wa in kunta ala yaqini annahu al-huda wa mirathun nubuwah wa annahu haqiqatu tarjamatil aqi ma'rab fala tata'akhkhar min kalami ahadin yakunu mungkar. Kalau mendakwai orang kafir, orang fasik adalah mirasun nubuwah. Coba dulu Nabi dakwai siapa pertama jadi Nabi? Ya orang kafir, orang fasik, orang munafik macam-macam. Dan ketika kita mendakwai siapa saja adalah tarjamatul aqi ma'rab, karena kontrak kita dengan Allah adalah berdakwah. Kalau sudah gitu fala tata'akhkhar min kalami ahadin, kamu tidak usah risau terhadap komentar siapapun. Ayang kana mangka yakunu. Masyaallah. Subhanallah. Beb ya, ada ijazah.